Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Sarjono yang saat ini akan membawakan atau mengawal kalian dalam belajar mapel prakarya khususnya kelas 9. Pada pertemuan hari ini dan ke depan selama setengah semester kita akan belajar tentang aspek rekayasa. Nah, setengah semester berikutnya kita akan belajar tentang pengolahan. Jadi pada semester ini, semester gasal ini, kita akan belajar tentang rekayasa dan pengolahan. Pada aspek rekayasa kali ini, kita akan belajar tentang prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Nah, kalian tahu listrik? Itu Pak yang menyala, bukan itu lampu. Itu Pak yang berputar, bukan. Kalau yang berputar itu baling-baling kipas angin. Nah, apa sih listrik itu? Ya, kita akan pelajari pada materi saat ini. Namun sebelum Pak Guru menyampaikan hal-hal yang lebih lanjut tentang apa itu listrik, beberapa persiapan yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah siapkan buku catatan dan alat tulis. Ingat, buku catatan dan alat tulis. Materi ini jangan kalian catat di selembar kertas. Kenapa? Kalau di selembar kertas biasanya terus hilang karena tidak dirawat. Tetapi kalau kalian mencatat pada buku tulis, insya Allah buku tulisnya rapi. Ingat, buku tulis harus sendiri-sendiri. Jangan dicampur aduk. Masing-masing mapel siapkan secara sendiri-sendiri. Buat catatan yang rapi agar kalian belajarnya lebih enak. Yang kedua, siapkan buku paket prakarya semester 1. Seperti apa Pak? Seperti ini. Nih, buku prakarya semester 1. Bagi yang belum dapat, silahkan bertanya kepada wali kelas kalian kapan orang tua kalian bisa mengambil buku paket di sekolah. Bagi yang sudah dapat, silahkan sekarang dibuka halaman 49 sampai 53. Apa isinya? Tentang dasar-dasar kelistrikan, tentang dasar sistem instalasi listrik. Nah, pada video pembelajaran yang pertama ini kita akan belajar tentang muatan listrik. Yang kedua adalah satuan listrik. Yang ketiga adalah jenis dan sumber daya listrik. Oke, sudah siap semuanya? Kita lanjutkan pada materi berikutnya. Wawasan umum. Listrik saat ini merupakan kebutuhan primer. Kenapa? Karena semua untuk menggerakkan ekonomi rakyat saat ini hampir seluruhnya menggunakan listrik. Contoh, orang tua kalian yang bekerja di pertukangan, tukang kayu. Tukang kayu semua alat-alat sudah menggunakan listrik. Misalnya pasah, bur, alat pelubang atau botol, semuanya sudah menggunakan listrik. Sudah jarang menggunakan pasah unduk yang pakai manual, itu jarang. Kenapa? Karena terlalu lama. Sekarang sudah digantikan dengan alat yang lebih canggih, yaitu dengan menggunakan mesin-mesin listrik. Ingat, alat-alat itu bisa bekerja hanya dengan menggunakan listrik. Yang kedua, contoh yang kedua misalnya orang tua kalian atau ibu kalian yang menanak nasi dengan rice cooker. Rice cooker juga menggunakan listrik. Menyimpan makanan di rumah di dalam kulkas, kulkas juga menggunakan listrik. Agar baju kalian rapi harus disetrika, sekarang juga menggunakan setrika listrik. Apakah di rumah ada yang masih menggunakan setrika arang? Saya kira sudah tidak ada. Semuanya sudah menggunakan listrik. Oleh karena itu, Pak Guru bisa menyimpulkan bahwa sekarang listrik merupakan kebutuhan primer. Contoh yang kedua, pernahkah kalian mengalami mati lampu seharian? Ya, pernah Pak. Apa yang terjadi? Yang pertama mesti galau. Bagi kalian yang sering membuka WA, sering membuka Facebook, Instagram dan lain sebagainya, galau. Karena tidak bisa bersosial media. Orang tua kalian yang tadi yang bekerja di pertukangan kayu, tidak bisa kerja. Ibu kalian yang biasa menanak nasi dengan rice cooker, nggak bisa juga. Nah, ini. Nah, pada pembelajaran kali ini
Pak Guru juga memberikan beberapa contoh. Ternyata memang di Indonesia ada beberapa suku yang masih dalam tanda kutip mengharamkan listrik. Jadi mereka memang hidup tanpa listrik. Kenapa? Karena mereka masih menjunjung tinggi adat nenek moyang mereka. Apa masih ada, Pak? Masih. Contohnya adalah suku Baduy dan Anak Dalam. Suku Baduy yang ada di daerah Banten dan suku Anak Dalam yang berada di daerah Sumatera. Mereka masih mengharamkan listrik. Jadi mereka memang tidak mau dialiri oleh listrik. Mereka tidak mau menggunakan teknologi yang saat ini mungkin kalian sudah maju. Tetapi mereka tidak mau. Bukannya pemerintah tidak bisa menyediakan listrik, tetapi karena memang mereka itu yang tidak mau. Nah, lanjut. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang muatan listrik. Apa sih muatan listrik itu? Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki oleh suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Mungkin di SD kalian pernah melakukan percobaan penggaris. Penggaris digosok-gosokkan di kulit, kemudian ada kertas yang ada di bawahnya, maka kertas itu akan tertarik oleh penggaris tersebut. Pernah? Ya, itu adalah listrik statis. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena dengan menggosokkan penggaris pada kulit atau kain, maka penggaris itu menjadi muatan listrik, menjadi memiliki muatan listrik yang akan menarik benda-benda yang memiliki muatan listrik yang berlawanan. Nah, muatan listrik sendiri terdiri dari dua jenis. Apa itu? Yang pertama adalah muatan listrik positif. Yuk dicatat dulu. Muatan listrik positif adalah benda atau atom yang memiliki kekurangan atom negatif atau elektron. Sudah dicatat? Pak Guru ulangi. Muatan positif adalah benda atau atom yang memiliki kekurangan atom negatif atau elektron. Jadi semua benda yang kekurangan atom negatif, maka dia akan menjadi muatan positif. Yang kedua, muatan negatif. Apa itu muatan negatif? Adalah benda atau atom yang memiliki kelebihan atom negatif atau elektron. Jadi semua benda yang memiliki kelebihan elektron, dia akan menjadi bermuatan negatif. Nah, lupa ini kok bahasanya tentang elektron, dan elektron, Pak? Iya, karena atom yang bisa bergerak itu adalah atom negatif atau elektron. Kedepan kalian akan mengenal istilah elektron bebas. Di mana itu? Nanti kalau pada pelajaran fisika biasanya. Tapi di sini Pak Guru tidak akan mengulas banyak tentang apa itu elektron bebas. Pak Guru hanya sedikit memberi gambaran. Seperti apa sih muatan atom itu? Nih, perhatikan gambar di sini. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama adalah gambar atom netral, yang kedua gambar atom negatif, yang ketiga adalah gambar atom positif. Seperti yang Pak Guru katakan awal tadi, ini dikatakan netral. Kenapa? Karena jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Elektron itu yang ada di lintasan-lintasan ini yang digambarkan dengan warna biru, sedangkan proton itu yang ada di inti atom. Kita hitung, protonnya ada 5, elektronnya juga ada 5. Karena muatannya seimbang antara proton dan elektron, maka atom ini dikatakan atom netral. Ingat, atom netral adalah muatan elektron sama dengan muatan proton. Boleh dicatat, boleh digambar. Yang kedua adalah atom negatif. Kapan dia dikatakan negatif? Apabila jumlah elektron lebih besar dari jumlah protonnya. Elektronnya yang biru ini lebih besar dari jumlah protonnya. Protonnya ada 5, elektronnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena elektronnya ada 6, protonnya ada 5, maka atom ini menjadi bermuatan negatif. Satu lagi adalah atom positif.
Kapan dia dikatakan positif? Apabila jumlah elektron lebih kecil dari jumlah proton. Saya ulangi, kapan dia dikatakan atom positif? Apabila dia jumlah elektronnya lebih kecil dari jumlah protonnya. Protonnya ada 5, elektronnya ada 4. Maka dia menjadi bermuatan positif. Oke, lanjut. Nah, berikutnya, apa sih satuan-satuan listrik itu? Yang pertama, kuat arus yang biasa disebut dalam satuan ampere. Apa itu kuat arus? Dia adalah kemampuan dari suatu benda mengalirkan elektron dalam setiap detiknya. Nah, contoh misalnya, kalian akan membeli transformator, memberi trafo daya. Maka di pasaran akan ditanyakan berapa ampere. Berapa ampere yang dibutuhkan, Mas? Berapa ampere yang diperlukan, Mbak? Ada ukuran paling kecil adalah 100 miliampere misalnya. Kemudian ada 300 mili, ada setengah ampere, ada 1 ampere, yang paling besar bisa sampai 50 ampere. Semakin besar ampere atau semakin besar kuat arus dari adaptor tersebut yang mampu dialirkan, maka dimensinya akan semakin besar, harganya juga akan semakin mahal. Nah, lanjutnya adalah tegangan listrik atau biasa dalam satuan volt atau voltase. Apa itu tegangan listrik? Nah, tegangan listrik itu adalah beda potensial pada setiap ujungnya, ujung-ujung sumber daya listrik. Misalnya baterai. Pak Guru punya contoh, misalnya ini baterai. Kok baterai kayak gitu, Pak? Ya, ini baterai CMOS. Baterai jam juga hampir sama dengan seperti ini. Baterai kalkulator juga ada yang semacam ini. Nah, untuk beda potensial itu dilambangkan atau dalam satuan voltase. Yang ketiga adalah hambatan atau resistansi listrik. Apa? Hambatan atau resistansi listrik adalah kemampuan suatu benda untuk menghambat pada aliran arusnya. Nah, di sini nanti akan kita pelajari pada semester depan. Apa itu hambatan listrik atau resistansi listrik? Untuk hambatan listrik atau resistansi listrik itu dalam satuan ohm. Yang ketiga adalah daya listrik. Apa itu daya listrik? Adalah kemampuan menyerap energi listrik dalam setiap detiknya atau biasa disebut dalam watt. Contoh misalnya, kalian punya lampu, maka lampu itu akan dalam satuan watt. Berapa watt lampunya? Nah, itu berarti menunjukkan daya listrik dari lampu tersebut. Lanjut. Jenis dan sumber daya listrik. Yang pertama adalah alternating current atau AC. Apa itu listrik AC atau alternating current? Adalah listrik yang pada ujung-ujungnya dia mampu bergantian ujung positif dan negatif selama per detiknya. Nah, Contohnya adalah genset, generator. Generator itu merupakan sumber energi listrik AC. Yang kedua adalah dinamo sepeda. Nah, listrik AC ini tidak mengenal istilah positif dan negatif, tetapi istilahnya nanti adalah fase dan netral atau fase dan nol. Nah, contohnya adalah genset semacam ini. Dia adalah sumber listrik AC atau dinamo sepeda semacam ini. Dia juga menggunakan sumber daya listrik AC. Dia penghasil sumber daya listrik AC. Oleh karena itu, pada masing-masing ujung kabelnya dia tidak mengenal istilah positif dan negatif. Yang kedua, sumber daya listrik DC, direct current. Apa itu? Sumber daya listrik DC adalah sumber daya listrik searah, sehingga kita mengenal istilah positif dan negatif. Contohnya adalah aki.
Yang merah ini adalah ujung positif, yang hitam adalah ujung negatif. Yang kedua adalah baterai. Yang di sini adalah ujung positif, yang di sini adalah ujung negatif. Ingat, pada listrik DC pemasangannya tidak boleh terbalik. Kenapa kalau terbalik? Kalau sampai terbalik, alat yang akan kita pasang biasanya tidak akan bekerja. Atau yang lebih parah, alat yang kita pasang pada ujung yang sampai terbalik nanti alatnya akan menjadi rusak. Nah, lanjut. Nah, jenis dan sumber daya listrik ini adalah tentang pembangkitan listrik. Nah, sumber daya listrik. Kalian tahu ini kira-kira apa? Sumber daya listrik apa? Ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Di Indonesia sudah ada? Belum. Ini yang sudah mengembangkan teknologi nuklir adalah di Jepang. Nah, di sini pernah kalian lihat di jalan-jalan itu, ini juga sumber listrik. Menggunakan apa ini? Sel surya atau surya sel. Kemudian surya sel ini akan mengubah energi matahari menjadi energi listrik, disimpan di dalam akumulator, kemudian kalau malam hari untuk menyalakan lampu penerangan jalan. Yang ketiga, nah ini adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air, bendungan air. Contohnya adalah misalnya kalian pernah piknik ke PLTA Gajah Mungkur di Wonogiri. Dia mengubah air yang ada di sini menjadi satu aliran. Aliran air tersebut menggerakkan turbin, turbin tersebut menggerakkan generator, sehingga generator itu akan menghasilkan listrik. Nah, yang teknologi terbaru yang baru saja beberapa waktu kemarin diresmikan oleh Presiden kita Joko Widodo adalah penggerak atau sumber daya listrik menggunakan kincir angin. Biasanya ditempatkan di daerah pegunungan atau pantai yang potensi anginnya sangat kencang, sehingga angin nanti akan menggerakkan baling-baling ini. Baling-baling ini akan dihubungkan dengan generator, generator akan menghasilkan listrik. Oke, paham semuanya? Penutup. Oke, mungkin sedikit pembelajaran yang Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini agar Pak Guru bisa mengetahui sejauh mana kalian memahami pada video pembelajaran ini. Maka kerjakan evaluasi dengan membuka link ini. Dicatat https://bit.ly/rekayasa_tugas1. Kalian bisa membuka link ini pada HP kalian bisa, pada laptop kalian bisa menggunakan Chrome, bisa menggunakan Mozilla, bisa menggunakan yang lainnya. Cukup diketik ini saja, nanti kalian akan dihubungkan dengan tugas yang pertama. Tapi ingat, masing-masing anak hanya bisa mengerjakan satu kali saja. Oke, Pak Guru tunggu. Berarti kalian yang sudah membuka link ini berarti kalian sudah mengikuti pelajaran ini. Bagi yang belum mengerjakan link ini, silahkan kalian mempunyai waktu 1 minggu sampai hari Selasa depan. Oke, untuk materi minggu depan yang akan Pak Guru sampaikan adalah bahan-bahan instalasi listrik. Terfokus pada bahan-bahan instalasi listrik. Silahkan dibuka atau dipelajari pada buku ini pada halaman 53 sampai 57. Mungkin itu saja pembelajaran pada kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.